Assalamualaikum sahabat, sesuai janji saya, malam ini saya akan menceritakan tentang asal-usul hantu kuntilanak. Wow, belum apa-apa udah merinding. Gak apa-apa, bismillah ya, kita mulai ya. Jadi kata-kata hantu kuntilanak ini memang tidak bisa lepas dari kota Pontianak yang kita kenal sebagai ibu kota di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh etnis Tionghoa, kota tersebut dikenal dengan nama Pinyin atau Kundian. Kota Pontianak ini dilalui oleh sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Kemudian juga ada Sungai Landak yang membelah kota Pontianak. Kota Pontianak ini juga sering disebut dengan kota Katulistiwa. Lalu bagaimana dengan asal-usul kota Pontianak itu sendiri? Kalau mengutip dari buku Asal-Usul Kota di Indonesia Tempo Dulu yang ditulis oleh Zainuddin HM, nama Pontianak ini tidak lepas dari hantu kuntilanak yang selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Jadi siapakah Sultan Syarif itu? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri lahir pada tahun 1730 Masehi. Beliau adalah putra dari Al-Habib Hussein, seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Arab. Kemudian Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini adalah pendiri serta sultan pertama di Kerajaan Pontianak. Jadi diceritakan pada awalnya Sultan Syarif ini selalu diganggu oleh hantu kuntilanak. Sehingga dia terpaksa melepaskan tembakan-tembakan meriam yang tujuannya untuk mengusir hantu tersebut. Nah, peluru dari meriam-meriam itu jatuh di dekat persimpangan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang dikenal dengan nama Bering. Konon itu nantinya yang akan dijadikan Kerajaan Pontianak. Cerita lain mengenai kota Pontianak, kota ini berasal dari nama pohon. Nama pohonnya adalah pohon punti. Punti sendiri memiliki arti pohon yang sangat tinggi. Penyebutan pohon punti ini terdapat di dalam surat dari Husain bin Abdul Rahman Al-Aidrus kepada Syarif Yusuf Al-Qadri. Tak hanya itu, nama Pontianak juga disebut berasal dari kata Pontian, yang berarti pemberhentian atau tempat singgah. Kemudian asal lain dari kata Pontianak berasal dari kata Kuntian, yang dalam bahasa Mandarin berarti pemberhentian. Dan sebagian besar orang tua Tionghoa yang ada di Pontianak sampai detik ini masih menyebut kota Pontianak dengan nama Kuntian. Kota Pontianak sendiri didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1771. Kemudian pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini dikukuhkan menjadi sultan. Itu tadi tentang Pontianak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kuntilanak secara etimologi. Bagi orang-orang berbahasa Melayu, Pontianak atau Puntianak atau sering disebut Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Oke. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak
Ada bukunya yang menjelaskan tentang itu, nanti saya tampilkan. Umumnya, kuntilanak ini digambarkan sebagai wanita cantik, berambut panjang, berbaju panjang berwarna putih gitu ya. Jadi versi masyarakat Melayu digambarkan wanita cantik, berambut panjang, dan punggung yang berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Dia sering muncul ketika bulan purnama dan sebelum kemunculannya biasanya diawali dengan harumnya bunga Kamboja. Ada versi lain kalau kita menceritakan kuntilanak versi Sunda. Kalau versi Sunda tidak ada lubang di punggungnya. Yang ada lubang di punggungnya itu adalah sundel bolong, ya. Kemudian juga ada jenisnya juga ternyata. Ada kuntilanak yang dengan baju putih, ada juga yang dengan baju merah. Biasanya yang baju merah ini dikenal dengan kuntilanak merah, itu memiliki rasa dendam yang luar biasa. Makanya dia disebut kuntilanak yang sangat jahat gitu ya. Kemudian bagaimana caranya tidak diganggu oleh hantu kuntilanak ini? Nah, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita yang hamil jika wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, atau gunting kemanapun dia pergi. Hal ini menyebabkan kita sering menemui ya paku, pisau, jarum itu seringkali diletakkan di dekat tempat tidur bayi. Saya masih ingat dulu itu kenapa selalu disimpan gunting di balik selimut ya kalau ada bayi. Ternyata ini yang menjadi mitosnya. Menurut kepercayaan Melayu, jadi masyarakat Melayu, kepercayaannya adalah benda tajam seperti paku ini bisa menangkal serangan dari kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di leher kuntilanak. Sementara menurut kepercayaan masyarakat Indonesia, lokasi menancapkan paku itu bukan di leher, tetapi agak naik ke atas atau tepatnya di ubun-ubun. Seperti itu kira-kira mitos yang berkembang di masyarakat tentang hantu kuntilanak. Menurut pendapat saya, folklore atau mitos yang dipelihara masyarakat hingga hari ini untuk membuktikan kemunculan hantu perempuan itu dilahirkan dari masyarakat itu sendiri. Ini merupakan bentuk dari viktimisasi dan kriminalisasi yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual, menghasilkan hantu perempuan yang kejam dan menakutkan. Kalau kita lihat di film, biasanya kan kejadiannya seperti itu, sahabat semua. Dikisahkan ada seorang wanita yang bisa jadi mengalami kekerasan seksual, diperkosa, meninggal, bahkan meninggal dalam keadaan hamil. Hantu-hantu perempuan adalah kenyataan terpendam dari tragedi-tragedi ketidakadilan terhadap perempuan. Hantu perempuan adalah korban kekerasan seksual yang mengharapkan keadilan semasa hidupnya. Hantu di sini merupakan simbol atau wujud dari alam bawah sadar kita akan hal-hal yang tidak selesai. Hantu perempuan hadir karena negara tidak bisa memberikan keadilan bagi perempuan. Tragedi-tragedi kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender terwujud dalam sejarah lisan, yakni kemunculan hantu perempuan yang menyeramkan dan ingin membalas dendam. Hantu perempuan ini ingin menuntut balas dan mengamuk. Mengamuk adalah sebuah tindakan yang tidak terkontrol dan merusak untuk menjelaskan tentang kemarahan seseorang secara membabi buta. Untuk itu, mulai saat ini sahabat, hindari kekerasan atas nama apapun terhadap wanita.
Ya, kita wajib menjaga kehormatan wanita, kita juga harus selalu mengingat bahwasanya setiap dari ibu kita adalah wanita. Maka kita harus menjaga istri kita, saudara-saudara kita, ibu kita, ataupun wanita-wanita yang ada di sekitar kita, agar tidak terlecehkan. Baik, menurut saya itu dulu tentang kuntilanak hari ini, dan nantinya saya akan menyampaikan tentang sejarah LGBT yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, like, atau share kalau disuka. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.